Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok 5, di mana di sini judul presentasinya itu rancangan final ataupun penerapan visi komputer pada pemantauan aliran irigasi untuk meningkatkan respon penanganan terhadap gangguan saluran irigasi. Adapun anggota dari kelompok 8 itu ada Nur Aisyah, Hafiz Armil, Muhammad Kesya Aliasar, dan saya sendiri Muhammad Alfa Rizky Ramadan. Untuk pembahasan pertama, itu terkait dengan Figma ataupun UI. Nah, Figma ataupun UI yang kami rancang ini, itu ada kurang lebih 3 halaman, di mana itu ada halaman beranda, halaman riwayat kondisi air, dan juga halaman untuk melihat kecepatan aliran irigasi. Nah, pada halaman beranda itu ada, yang pertama tuh yang akan kita lihat tuh, ada tanggal, yang mana tanggal ini secara real time, dan juga ada satu layar untuk pemantauan kamera secara langsung. Dan di sini juga ada eh, keterangan ataupun informasi terkait kecepatan aliran air saat ini, ketinggian permukaan air saat ini, dan juga kondisi irigasi saat ini, di mana pada kecepatan air itu ada kamera pemantauan sendiri, di mana di sini dan eh, tampilan nomor 3. Tampilan nomor 3 di sini itu merupakan tampilan di mana ketika kita ingin melihat kamera pada kecepatan aliran air pada irigasi, itu akan ditampilkan kamera yang memantau tingkat kecepatan pada kincir air yang sudah dipasang. Nah, dari kincir air tersebut memberikan informasi terkait dengan berapa kecepatan aliran air pada irigasi, di mana di situ menggunakan computer vision, di mana kamera kamera tersebut mengukur seberapa cepat perpindahan antara warna pada kincir air nanti. Karena nanti di kincir air itu ada ditaruh 4 warna. Nah, kamera tersebut memantau tingkat perubahan warna tersebut. Dan juga nanti akan dipakai juga beberapa rumus sehingga dapat mengukur kecepatan aliran air pada irigasi tersebut bergantung pada kincir air. Nah, kembali lagi di halaman beranda, itu juga ada tingkat ketinggian permukaan air, mana situ akan dihitung tingkat tinggi air itu dengan menggunakan computer vision juga. Nah, di sini juga ada informasi terkait kondisi air saat ini, apakah dia sedang mengalir ataupun sedang tidak mengalir. Nah, jika kita klik selengkapnya, maka akan dibawa ke halaman kedua ini, yang mana halaman riwayat kondisi air. Nah, di halaman riwayat kondisi air ini, dia akan memberikan informasi per 10 menit kurang lebih. Nah, di sini juga bisa kita lihat apabila emang lagi ada aliran air ataupun lagi ada air pada irigasi, itu akan menampilkan warna biru. Nah, sedangkan jika memang tidak ada aliran air ataupun memang pada irigasi itu lagi kosong, maka eh, tulisannya itu akan berubah menjadi warna merah. Mungkin itu terkait dengan Figma. Untuk selanjutnya itu 3D prototype. Nah, ini merupakan alat eh, rancangan alat ini menggunakan 3D. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya di sini ada 4 tiang, ya di mana 4 tiang ini untuk eh, melekatkan ini si yang warna abu-abu ini itu gabus ataupun kincir airnya. Nah, nanti si gabus ini itu akan naik turun menyesuaikan eh, dengan aliran air ataupun tinggi air pada irigasi. Nah, misalnya emang air pada irigasi lagi tinggi, maka si gabus ini akan naik gitu. Dan kalau rendah dia juga akan turun. Nah, di sini juga di tengah-tengah gabus ini ada kincir air dan juga di sini ada kamera yang memantau perputaran kincir air ini. Nah, di sudut ini nanti itu akan di bulatan kincir air ini itu akan dibuatkan eh, 4 buah warna yang mana seperti yang saya katakan tadi itu kamera akan memantau tingkat perubahan warna pada kincir air nanti. Nah, kamera di sini itu menggunakan
power supply itu dari power bank. Power bank itu akan ditaruh di belakang tiang merah ini. Mungkin itu sudah terkait dengan 3D model. Untuk deployment diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah deployment diagram. Nah, deployment diagram ini merupakan gambaran dari arsitektur sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama. Sistem pemantauan aliran irigasi dengan penerapan fisik komputer memiliki beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk membentuk sebuah sistem, yaitu aplikasi mobile, hardware, cloud server, dan mobile client. Nah, pada sistem pemantauan ini terdapat aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan framework Flutter. Kemudian, untuk pemantauan saluran irigasinya terdapat hardware berupa IP kamera untuk merekam kondisi di lapangan. Digunakan 2 buah IP kamera, nah di mana salah satunya itu untuk merekam putaran kincir air dan satunya lagi untuk memantau kondisi saluran irigasi secara keseluruhan. Footage dari IP kamera ini akan diakses di cloud server menggunakan protokol Real Time Streaming Protocol atau RTSP dan diolah di cloud server Google Cloud dengan Flash API untuk mendeploy skrip pengolahan computer vision-nya yang akan berjalan di cloud server. Kemudian, pada flash disk API ini akan mengolah hasil rekaman kincir untuk menghitung kecepatan aliran air irigasi dan mengolah hasil rekaman irigasi keseluruhan untuk menghitung ketinggian aliran airnya. Nah, skrip ini juga akan terkoneksi ke database untuk menyimpan histori dari hasil perhitungan ke database Firebase. Kemudian pada aplikasi mobile akan ditampilkan hasil rekaman kamera dengan menggunakan protokol RTSP dan juga akan ditampilkan hasil perhitungan kecepatan dan ketinggian aliran air yang diambil dari cloud server sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen diagram. Pada sistem pemantauan aliran irigasi dengan penerapan fisik komputer, sini terdapat beberapa komponen utama yang saling terhubung, yang mana terdapat komponen front-end, back-end, dan IP kamera. Di sini komponen IP kamera bertugas untuk merekam kondisi aliran air pada irigasi. Rekaman yang didapat kemudian akan diakses oleh Flash API yang terletak pada cloud server untuk selanjutnya dapat diolah menggunakan penerapan fisik komputer, dan juga rekaman tersebut dapat diakses oleh mobile app petani untuk menampilkan hasil rekaman pada aplikasinya. Rekaman ini diakses melalui protokol RTSP atau Real Time Streaming Protocol. Selanjutnya pada bagian back-end terdapat 2 komponen, yaitu cloud server dan database. Cloud server di sini berfungsi sebagai tempat komputasi, di mana hasil rekaman akan diproses dengan menerapkan metode fisik komputer. Kemudian setelah hasil rekaman diproses dan didapatkan nilai kecepatan aliran air dan ketinggian muka air, maka cloud server akan terhubung dengan database melalui controller untuk menyimpan datanya yang telah diolah sebagai histori kondisi dari kondisi aliran irigasinya. Dan kemudian pada bagian front-end terdapat mobile app petani yang akan digunakan oleh user, di mana di sini data yang akan ditampilkan pada mobile app ini berupa streaming rekaman yang akan diakses melalui protokol RTSP, dan rekaman ini didapatkan dari IP kamera, dan juga nilai kecepatan beserta aliran air, dan juga nilai kecepatan aliran beserta dengan ketinggian muka air yang akan diambil melalui API pada cloud
server. Ketiga komponen ini saling berinteraksi untuk mengambil rekaman, mengolah rekaman tersebut menjadi data, dan kemudian menampilkan rekaman dan hasil pengolahan data tersebut pada aplikasi mobile, sehingga pemantauan aliran irigasi dan data hasil pantauan dapat diakses melalui mobile apps. Baik, untuk poin terakhir yaitu poin kelima, yaitu skematis rangkaian. Bisa dilihat di sini, terdapat 4 objek. Yang pertama ialah power bank. Gunanya power bank di sini ialah sebagai sumber daya untuk ke kamera CCTV-nya. Karena jika tidak ada sumber daya, maka CCTV tidak akan berjalan. Lalu, CCTV ini terdapat 2 jumlah, maka power bank-nya juga terdapat 2 jumlah di tempat yang berbeda. CCTV pertama berguna untuk memantau kecepatan air, lalu CCTV yang kedua itu gunanya untuk memantau ketinggian air. Rangkaian di atas merupakan gambaran dari langkah-langkah yang terstruktur untuk memantau kecepatan dan ketinggian air pada saluran irigasi. Rangkaian skematis tersebut digunakan untuk memantau kecepatan dan ketinggian air pada saluran irigasi dengan menggunakan kamera yang ditenagai oleh power bank untuk mendapatkan sumber daya. Kemudian kamera tersebut diposisikan pada lokasi yang strategis untuk memantau kecepatan serta ketinggian air. Kincir air digunakan sebagai indikator untuk menghitung kecepatan air yang dialiri, di mana setiap putaran kincir direkam oleh kamera dan kecepatan aliran dapat dihitung. Selain itu, terdapat juga meteran yang dipasang pada saluran irigasi untuk mengukur ketinggian air secara langsung. Informasi yang diperoleh dari kamera dan meteran kemudian diproses secara bersamaan untuk memberikan pemantauan terhadap keadaan saluran irigasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.